Selamat datang di Uncensored with Andini Effendi. Kami membahas isu-isu yang kita tahu ada di sekitar kita, namun kita menutup mata akan keberadaannya, atau the elephant in the room. Episode kali ini kita akan bahas soal makanan. Bagaimana berteman dengan makanan, hidup bahagia dengan makanan, dan bagaimana makanan itu ternyata bisa jadi kunci Indonesia juara dunia. Bersama sports nutritionist Emilia Ahmadi. Inilah Uncensored with Andini Effendi. Mbak, ceritain dong kayak what's your story? Latar belakang Mbak tuh gimana sih? Lahir di mana? Gede di mana? So, saya anak pertama dari tiga bersaudara. Cewek semua? All girls. All girls. So I'm used to telling people what to do. Being the oldest. No wonder. Okay. Saya lahir di Bandung. So all of my life, I think saya dibesarkan di keluarga yang sangat mencintai makanan. So my dad itu orang Sumatera, ibu orang Sunda, dua-duanya jago masak. So makanan buat saya it's something that is very special, very emotional, and I just love foods. And I love to bisa masak semuanya orang tua. Bisa masak dua-duanya. They like to cook. Sunday cook together is the things that we do. So, makanan Sunda atau apa? Anything. Okay. So bapak sama ibu itu dua-duanya suka mengeksplor juga makanan. So they like to cook their own food, obviously makanan Sunda, makanan Padang, of course. Tapi juga sering mengeksplor a different menu and try this and try that. So kita tuh diajak untuk mengeksplor rasa. Karena bapak tuh punya prinsip adalah you have to know all the foods of the world. Kamu harus buka. So dari kecil that is what we are. Oke, terus kemudian belajar ini dari SD, SMP, SMA, apakah fokus langsung ke sini nih makanan atau apa? What was the behind the story? No, I guess saya besar seperti orang rata-rata. Go to school, hating my school. Of course. Of course. Makan seenaknya. I love all the quote-unquote yang selalu kita katakan makanan yang kurang bagus gitu ya. I love my donuts. I love manis ya, pokoknya manis-manis demen ya. Manis-manis and gurih-gurih also. I love gorengan. So up until high school, I become a little bit heavy. Ya. Heavy ini maksudnya gimana nih? Kayak aku nggak bisa bayangin. Chubby, disuruh lari aja susah. So I'm a bit a chubby girl sampai SMA. So and then I remember my grandma, nenek tuh bilang, kamu itu harus mulai perhatiin loh. Kamu tuh sekarang udah agak gemuk, and then kamu harus perhatiin yang kamu makan. Ingat loh, kakek kamu itu pass away karena diabetes, karena ini. So dari sejak awal memang saya itu mulai berpikir like, what's wrong with enjoying the food that you like? Itu kapan tuh? Umur berapa kira-kira mulai penasaran? I think it's about 16, 17 pada saat pada saat saya dibuat aware dengan berat badan, and then saya cuma mikir pasti ini ada rahasianya. There must be some secrets behind how we live sehingga kita nggak perlu mengorbankan apa yang kita suka makan, and yet you don't have to be sick when you older. So diawali dengan itu. Wow, umur 16-17 tahun udah mikir kayak gitu. Soalnya, saya tuh paling kesel kalau dibilangin, jangan dimakan semua. Kamu gak boleh makan ini, kan kemarin udah makan ini. So, it makes me think gitu ya. Memang saya dibesarkan untuk very curious. So, I ask a lot of questions. So, waktu dibilang gak boleh ini, gak boleh itu, nanti kamu begini, kamu begitu. And then I start to think, there must be a secret. Nah, enaknya, beruntungnya, di sekolah saya itu ada counselor. Ini SMA? SMA. So I was asking her, dia nanya, kamu kalau udah ini mau kuliah di mana? Ini SMA di Indonesia? Di Indonesia. Oh, oke. So they do have di tahun kedua, tahun ketiga tuh ada konsultan yang bantu kita untuk mencari what to study next gitu. And then, guru BP gitu kali ya? I think so. I don't know what they call her gitu ya. Tapi kemudian dia nanya, what do you wanna do gitu. And then saya bilang, saya kepengen belajar sesuatu yang membuat saya mengerti kenapa sih, what is the context here antara makan
variasi makanan, berapa banyak yang dimakan dengan sehat. So my counselor said, you know what? Ini back in 80s ya. Yeah. So nutrition is not something you don't hear about that gitu ya. And then my counselor was saying, you know what? There is this new study nih. Ada jurusan baru nih, tapi mungkin nggak di Indonesia. Namanya nutrisi. So she's the one yang pertama kali membuat saya aware bahwa ada pelajaran atau fakultas di mana saya bisa mengerti makan, membuat badan saya lebih sehat, and then without sacrificing and blah blah blah. So that's the beginning of it all. Oke, terus kemudian S1-nya di? So abis itu bapak saya bilang, oke, kalau kamu pikir itu adalah area yang kamu mau fokus, kamu harus cari sendiri ya. Karena kalau kuliah di Amerika itu kan mahal, segala macam. So, again, ini juga I think jalannya udah dibuka gitu. And then suddenly I got an offer scholarship dari satu foundation dari Singapura yang untuk anak-anak yang mau belajar untuk topik-topik yang uncommon related to health. Wow. So, wow. I said, okay, I want to be a nutritionist. Ini sih tahun 88. Dan saya cari universitas yang based on research, based on this, dan yang saya inginkan itu ada di middle of nowhere di Amerika Serikat, di Oklahoma. Wow. So I said, this is what I want to do, and then they said, okay, give me your grades, and then they said, okay, 4 years scholarship. Wow, S1. S1. See, you have to have an objective. Kemudian jalannya pasti kebuka. Definitely, I am a true believer of focusing on something that you want, and you'll find the way. And it's proven over and over again and again. So yeah, that's how I start. So I start studying di Oklahoma State. It is a research base gitu ya. And then saya ambil general human nutrition, a little bit of pre-med lah, here and there. And then saya ketemu lagi nih sama orang yang kemudian membuat saya menjadi lebih lepas lagi, terbuka lagi. Because I also love sport. Oke, akhirnya jadi suka olahraga nih. Yes, I love sport already. Oke. Tapi I know I'm not good at it. Karena kan selama ini kalau kita bicara sport, aduh, gue pengen jadi atlet, gue pengen jadi ini. But when I was in high school and then in college, my professor said, I'm sorry, but you're not good enough to be an athlete. Itu Bummer. patah hati nggak langsung? Patah hati. So I said, okay. And then tapi profesor saya kemudian, but there is another way supaya kamu juga bisa tetap ada di dunia yang kamu cintai. Kombinasi antara nutrisi kamu, your love of sport, and there is this study open sport nutrition. So Jadi fokus nutrisi untuk olahraga. Untuk olahraga. Oh, wow. So they said, then you can support people that is in the world that you cannot enter as a professional athlete, but you can be in that world gitu. So, so that's how I met my master degree. Wah, itu jadi langsung dari S1 ke S2? Langsung. Oke. So memang rencananya saya tuh selalu dari awal, as I move to US, gue mau selesaiin S1. And then research-nya saya mau lanjutin ke S2. Memang in the beginning I'm not sure S2-nya mau kemana nih. Disease management, prevention, apakah melulu itu aja gitu ya. But then again my professor said, there is another way of doing nutrition gitu ya, which is sport nutrition. So I took my 2 years. And then I start working, apa namanya istilahnya kalau magang. Magang pertama di? Okay. My magang pertama is a dream, again, another dream come true. So I love football. American football ya, bukan sepak bola. Okay. Awalnya sih sepak bola. Waktu SMA sepak bola. Tapi waktu saya pindah ke US kan sepak bola is not too popular gitu ya. So I fall in love with American football. So just so happen research saya itu attached dengan a different university yang menjadi partner dari one of the very famous NFL team, which is Dallas Cowboys. Oh, I know. Wow, okay. I know. That's not bad at all for first job. I know. Okay. Jadi itu yang membuat saya juga kemudian, oh my God, this is so much fun gitu ya. So yeah, itu kerja pertama sih. And I see how athlete
Oke, kalau kita lihat atlet di atas podium, juara, and then we're thinking, mereka trainingnya pasti very very hard, very disciplined. Tapi ada dunia yang tidak terlihat yang saya lihat pada saat itu, which is the nutrition part of it. Ternyata seorang atlet itu naik ke atas podium itu cuma the tip of the iceberg. Di bawahnya yang kita nggak pernah lihat adalah how they train, how they rest. Tapi juga yang lebih nggak terlihat lagi, yang paling bawah adalah how they energize themselves. Energy sistemnya seperti apa. Dan in Dallas Cowboy ini saya melihat the combination of professionalism. Di situ saya ngerti bahwa untuk atlet makan itu is not just makan, it's work, really gitu ya. Kita diajarin untuk mengerti bahwa makan itu really not only necessarily yang lu suka gitu, tapi yang lu butuh. Training gue di fase ini, di fase ini untuk goal yang itu, peak performance-nya kapan, planning makannya seperti apa. So that's the love of my sport nutrition. Wow, that's so amazing. I want to get more into that. Yes. Tapi berapa lama tuh Mbak M ngerjain itu? Sama Dallas Cowboys itu, they actually quote unquote hiring me tahun terakhir S2. So I stay with them one and a half season. Berapa, kalau satu season tuh berapa lama sih? Satu season itu mereka mulai dari pre-season itu mulai dari bulan Juni, competition mulai akhir Agustus awal September, and it ends Januari Februari. I see. So that's a good ample of time lah untuk belajar, quote and quote, ya kan? Langsung Yes. Terus abis dari Amerika kemana perjalananmu Mbak? Okay, so waktu saya selesai, again, this is also from conversation gitu ya. I bump into a person who actually a biochemist. He owns a supplementation company, and then he wants to expand to Asia. And then he said, gue perlu ahli gizi klinis yang understand makanan, understand sport world, and yet understand the position of supplementation. Tapi gue nggak mau cuman sekedar jualan. I want to educate Asia. So do you want to work for me? Oh wow. So that's how I actually came back to Indonesia, to Jakarta specifically. So I handled Indonesia, Vietnam, Malaysia, China, Thailand, that area, India. Tapi masih nyambung dengan sports nutritionnya juga? Lebih ke nutrisinya. Okay. Not specifically to sport nutrition, tapi more to develop the awareness of nutrition itself. Karena waktu itu saya balik ke Indonesia itu pertengahan tahun 90. Again, nutrition is not something that is common sense seperti sekarang. Kalau sekarang kan everybody knows, you have to take care of what you eat. Nutrition is important. Tapi back then, 1995, nobody really think about nutrition. Yeah. Kenapa sih makan aja repot gitu kan? Eat is eat, Yang penting gue makan dan yang penting gue suka. That's it. Yeah. So that's how it begins. Nah, Mbak M kan juga kerja bareng atlet Indonesia juga kan. Nah, ini aku akan kasih pertanyaan kontroversial ya. tapi I just need to know, give a better understanding sebagai penonton. Mbak kerja sama atlet Amerika, Dallas Cowboys yang punya tadi disiplin yang begitu kuat, dan kita ngelihat kerja sama dengan atlet Indonesia. I cannot help but wonder, kenapa kita tuh nggak bisa punya prestasi yang begitu wah banget? Is it makanan juga bergantung pada alasan itu? I would say more than 50% the reason is because of makanan. 50%? Yes. Indonesia tidak kekurangan talent. Di 200 plus juta populasi Indonesia, name your sport, we will find a star. Jadi talent poolnya kita tuh gedenya luar biasa. And this has been stated by international coaches. Mereka tuh suka bilang, your country, your talent pool is amazing. Cuman, do you know why? Nggak ada yang muncul ke permukaan. And along the way, kita dikalahkan, frankly speaking, kita dikalahkan oleh negara-negara yang lebih kecil dari kita. Oke, kita berjaya dulu ya, tahun 80-an. And then saya merasa kejayaan itu makin lama makin pudar karena kita menolak untuk keluar dari zona nyaman. Nah, zona nyaman itu apa? Makanan kita. So, energy system di Indonesia hasn't
hasn't been a focus into training, preparing to multi-event untuk professional athletes. Not yet being done. Oh my God. Emang bedanya apa sih Mbak? Kalau kayak secara gizinya nih orang-orang atlet NFL itu dengan yang Mbak dealing atlet-atlet nasional kita, apa bedanya yang paling ketara banget aja deh? Ketara banget mentalitas melihat makanan. Hah? Maksudnya? Gini, atlet profesional in Western world yang sudah terbiasa dengan konteks nutrition, mereka melihat makanan not only emotionally tapi functionally. Kayak saya butuh ini. Badan gue di fase ini butuh ini. Terlepas lu suka atau nggak suka, I will eat it. Why? Karena gue mau menang. Gue bukan lagi makan untuk enak di mulut, apa yang saya suka, comfort, bla bla bla. Itu penting. Tapi akan ada masanya di mana, hey, if you are professional, just like a professional. Kalau kita kerja di perusahaan, being a professional, jam kantor 9 to 5, ya kita 9 to 5. Nggak ada yang bilang, enggak lah, gue masuk suka-suka, gitu ya, pulang suka-suka, that's me, gitu, that's what I like. Nggak pernah kan? Kenapa? Because we are being paid salary, okay? Being a professional. Nah, atlet kita belum melihat makan sebagai part of being professional. Jadi boleh masih makan apa aja? Makan, I don't like it. Kalau I don't like it, ya udah gue lewatin, gue makan yang berikutnya. Jadi mentalitas gue makan apa yang gue suka, that is emotional eater. So again, tapi gue nggak mau nyalahin juga ya. I think everything is based on education, consistent reminding, dan itu juga tidak ada support systemnya. So I don't think it's their fault untuk melihat makanan sesuatu yang emotional instead of functional. Gini deh, badannya M as orang rata-rata dan M pelari sprinter medali emas olimpiade. Perbedaannya apa? Orangnya bisa sama, tapi badannya adalah badan yang berbeda. Analogi gampangnya mobil biasa di jalan sama mobil Formula 1, sama-sama mobil. Tapi kita nggak pernah lihat mobil Formula 1 beli bensin di pinggir jalan. Right? Bensinnya mereka apa? Specific to the engine. Specific dengan power yang kita mau. And then diraciklah itu bahan bakar. What's the difference? Tapi kan nggak bisa terus-terusan makan seperti itu kan, Mbak? Tidak bisa, harus bisa selama goalnya masih sama. Selama goalnya I still want to be the number one, then suka nggak suka everything else follow that dream. Tapi begitu kita udah selesai, then of course we can relax it ourselves. Jadi udah kita kan tanding buat ini Olimpiade, let's say. Yes. Setelah itu boleh dong chill. I wanna have my of course mie instan gitu, you know. Of course bisa. Jadi gini, again with Dallas Cowboys gitu ya, my experience. Mereka very disciplined during preparation. Ya, tapi again disiplin pada saat badan kita udah ready dengan disiplin pada saat badan kita masih berantakan, that's also two different things. Jadi gini, saya pernah punya dua atlet di cabang olahraga yang sama, yang satu Chinese, yang satu Indonesian. Yang Chinese ini udah ready badannya. Kenapa? They've been living discipline dengan pola makan dan lain sebagainya for years. Jadi begitu dia di multi event, dia udah ready badannya. So mereka bisa chill bit by bit. Kadang-kadang makan mie instan ya di pinggir kolam. And then my Indonesian athlete tanya, kok dia boleh makan mie instan? Kok gue gak boleh? Then I said, nak, badan kamu bukan dia. Badan dia definitely you don't have it. Energy sistemnya udah bisa. So sekali-sekali dikasih sedikit lepas, that's fine. Karena energy sistemnya, the engine knows how to behave. Badan kamu belum bisa. So that's why kalau kamu mau bisa seperti dia, dengan sedikit flexibility, dengan chill yang lebih banyak, badannya kayak dia dulu ya. Tapi untuk seperti itu, you have to go through that strict regulation. Yes. Nah, kan sekarang Mbak M juga kerja dengan salah satu klub nasional kita, gitu ya. Aku mau kasih hint-hint, tapi pokoknya ya ada di Jakarta lah, gitu ya. Nah, itu gimana cara mengimplementasikan like that school of thought, Mbak? Ini udah 2022 loh, udah banyak informasi maksudku. Harusnya kan lebih progresif gitu. Correct. Ya kembali lagi, again the issue is very complex juga ya.
Jadi without pointing fingers, yang saya ajak adalah untuk mereka melihat, dan ini perlu dukungan the whole team. Nah, the whole team tuh meaning apa? Not only me as a sport nutritionist, tapi I need an agreement, a nodded, a support dari siapa? Head coach. Head coach menurut saya penting. Kenapa? He knows the strategy, he knows what he wants, gitu ya. Yang kedua adalah physical coaches-nya. Okay, so that way mereka bisa mengatakan, okay, Em, this is your kids. Everybody has different issues, and this is what I want. This is what we have to achieve. Create a program. Nah, pada saat saya create a program, obviously at the end anak-anak harus mengerti. Ini ada berapa anak berarti? A lot. A lot kan? Dan Mbak sendirian ngurusin ininya, gizinya. Yes. Oh wow. But then again, you know, when you love what you do, I don't feel the burden, I feel the excitement karena room for improvementnya luar biasa. Right. Ya. So, tapi memang kita juga harus mengerti psychological masing-masing. Nah, itu. That will be my next question. Karena kan ini anak-anak beda-beda semua kan? True. Moodnya juga beda-beda setiap harinya. Definitely. Nah, itu how do you deal with that? So, pertama, I will say to them bahwa, look, gue di sini bukan untuk membuat hidup lo lebih susah ya. Tapi gue di sini sebetulnya untuk membuat apa yang lo korbanin sekarang dari sisi latihan dan lain sebagainya to give you the maximum result. Nah, once they understand that, kalau mereka udah ngerti, I think it will be easier karena nggak ada orang yang masuk ke dunia olahraga mau kalah. They definitely know gue masuk di dunia olahraga, apalagi dunia olahraga profesional. Artinya apa? I focus to win. Ada harga yang harus dibayar. Kalau gue ngerti, I will want to do it. Gitu. Jadi memang prosesnya seperti itu. Nah, speed, seperti yang Andini katakan, it will be different from one player to the next. Ada satu player yang he knows exactly what I'm talking about. And then he said, day one I'm going to do it. Tapi ada yang player yang whatever gitu ya, which is fine, nggak apa-apa. Beda-beda nggak sih tapi makannya Mbak mereka atau sama? The menu it's going to be the same obviously ya, karena fase is the same. Yang akan berbeda adalah sekali lagi komposisi, rasio, berapa banyak kalori dan lain sebagainya. Karena again, dan ini juga yang saya katakan ke dan ini actually bukan hanya kepada at this point gitu ya. To all of my athletes now and before, saya selalu bilang, yes, makanan kamu fungsional, makanan kamu balance, tapi I will do my best untuk membuat makanan kamu itu juga taste good. So the comfort of the food itself nggak hilang, karena kita nggak boleh melakukan hal seperti itu. Kita juga harus mengerti bahwa atlet itu manusia. Ada like and dislike. As much as possible itu kita harus cater. Kalau kita nggak mau cater, artinya kamu ahli gizi yang males. Sehingga banyaklah di luar sana kita lihat, kok makanan sehat nggak enak ya, makanan sehat kok boring ya, itu lagi, itu lagi. Itu di-handle oleh, sorry to say, ahli gizi yang males. Tugas saya adalah try my best, buka buku resep, finding a different alternative, work with chef, tweaking the recipe sehingga resepnya functional, but it tastes good. Right. And it's the emotional part, the psychological part of the food itself tetap ada. Nah, it is a hard work, but I love it. You know, to me challenge is what keeps me alive. Iya. Dan kayaknya menurut aku karena Mbak M tuh juga people person banget. Mbak M tuh bener-bener hangat gitu loh. Kalau orangnya juga kayak bodo amat gitu kan juga nggak mungkin kan bisa dealing dengan sekelompok anak muda gitu misalnya yang berbeda-beda seleranya segala macam. I think you have that talent untuk bisa merangkul. I have been blessed, but it's also a process. I was not a people person. Cita-cita saya tuh dari dulu sebelum masuk ke dunia gizi, my first love itu bukan gizi actually. My first love adalah ahli sejarah. Oh. I love library. Oh wow. I love to be left alone. Jadi kalau Andini ketemu my old friends dari zaman kuliah, dia akan bilang, oh nyari M gampang.
library either di atas, paling tinggi di attic atau di basement, tempat yang so I'm not a people person. But I love again I love history. Tapi ibu gue bilang, "Kamu mau makan apa? Mau makan tanah." Jadi ahli sejarah, so that's why I didn't pursue that. Tapi dengan nutrition, I gimana ya? Dari awal saya dididik oleh profesor saya adalah makanan itu personal. You cannot change people if you don't go to that personal level. Oh, I like that. So if you want to be successful, menjadi seorang ahli gizi, you have to go personal. You have to go personal. You have to stand in their shoes. If you don't stand in their shoes, you become obsolete dan gak dibutuhkan. So that's my professor in 1989. I remember perfectly she said that. And then what I've been doing. So then yeah, of course. Dan saya bilang sama atlet saya, kalau kamu gini nak, saya bilang deal ya. Makanan yang kamu makan is exactly makanan yang saya makan. So I will never set ke kamu nggak boleh makan kerupuk tapi saya makan kerupuk. No. Kalau saya bilang ke kamu nggak boleh makan kerupuk, I will never touch kerupuk. So deal. So again that seeing eye to eye dengan whoever the other person, not necessarily harus atlet kan. Yeah. With me as well. Yes. So what you eat, I eat. Kalau saya bilang Andini, kamu nggak boleh makan ini terlalu sering, and that's exactly what I do. So, and that's why saya juga sekarang in the process of mengedukasi ahli gizi Indonesia yang masih muda-muda. Dan saya selalu mengatakan begini, kalau kamu mau jadi ahli gizi, jangan pernah melihat menjadi ahli gizi sebagai sebuah pekerjaan. It has to be who you are. Not what do you do. Let's talk about the Indonesian diet, the infamous 4 sehat 5 sempurna. Walaupun udah nggak ada lagi, tapi generasi kita grew up with that. Jadi akhirnya kebiasaan jadi culture, which I think I don't know if you agree with this. Jadi sistemik apa yang merusak gitu gizi kita. Right. Nasi harus ada proteinnya dan sebagainya. Kemudian susu dulu. Right. Udah jelasnya sekarang aku udah nggak bisa pasti susu. Akhirnya malah jadi keluar eksimanya segala macam. Nah. Haruskah itu tuh mulai ada paradigma baru atau resep baru lah gitu ya, Indonesian diet tuh harusnya seperti apa sih? Melihat kita nih udah macem-macem terkontaminasi dengan segala macam. What's the ideal 4 sehat 5 sempurna sekarang? Atau apalah namanya. Okay, for me, I'm the same with you. 4 sehat 5 sempurna, it's in me. Ya. Lu gak bisa merubah cara gue berpikir bahwa 4 sehat 5 sempurna is no longer exist. No, it is exist. It's still banget. Bisa digunakan, tapi memang kita menggunakannya dengan bahasa yang lain. Jadi food piramida lah, kemudian my plate lah, whatever you call it. Kalau kita bisa lihat ke dalamnya, it's basically 4 sehat 5 sempurna. So it's just the way we say it is slightly different. Bahasa Indonesia juga kan berubah-ubah ya dengan zaman dari generasi. Berevolusi. Exactly. So 4 sehat 5 sempurnanya it's still ada dengan bahasa yang berbeda. Nah, I love food, I love nutrition, and I love the fact science sekarang menjadi lebih lebih lengkap. Dunia kita kan dinamis banget ya, dengan kemajuan zaman, dengan ilmu pengetahuan. So, pertanyaan kamu tuh kompleks. Jawabnya sebetulnya I'm trying to figure out how to answer it in a simplest way. I guess in a simplest way adalah makanan Indonesia itu gimana sih? Is it good or bad? Iya, itu sebenarnya. Oke, ini dulu saya ingin mencoba untuk membuat orang mulai merubah cara berpikir. Tidak ada makanan yang good or bad. Adanya adalah makanan yang kita harus makan lebih banyak dan makanan yang harus kita makan lebih sedikit. Ada makanan yang kita harus makan lebih sering, ada yang harus lebih jarang. Depend on what? Depend on who you are. Sekarang makanan Indonesia, yes, yang tinggi garamnya banyak, tinggi lemaknya banyak, tinggi gulanya banyak. Of course. Okay. Di mana-mana, nggak cuma makanan Indonesia loh. Western diet juga seperti itu. Tapi apakah itu berarti tidak ada makanan Indonesia yang sehat? Ada. Cuman kita ini a creature of habits. Kita makan makanan yang sama terus. Makan Padang, makan Sunda, makan Manado. Indonesia dari Sabang sampai Merauke nggak cuma Padang, Sunda, Manado, iya. And even within masing-masing daerah juga ada option-option lain. Makanan Padang nggak cuma rendang ya.
True. Makanan Sunda nggak cuman ikan mas goreng kering ya, there is so many. Jadi bisa nggak dibuat sehat? Definitely bisa. It's a matter of knowing and pemilihan, gitu ya. Jadi itu not definitely. Karena saya juga ingin merubah konteks orang berpikir bahwa makanan sehat itu harus Western. Alright, salad gitu ya, a bowl of kale and quinoa. Exactly, chia pudding gitu. Oh no, of course not. Ya, kita again dengan zaman ya plus and minus sih, zaman makin modern, internet dan lain sebagainya, kita terekspos dengan banyak seolah-olah makanan sehat itu harus Western, makanan sehat itu harus 100% plant-based, makanan sehat itu harus nggak boleh pakai bumbu. That's not right. That's not true. Okay, makanan sehat is anything can be healthy. It's just how you tweak it gitu ya. Kita harus adjust. Definitely, I love Indonesian food. I think buat saya, my weakness adalah jajanan pasar. Oh my goodness. Gue kalau ngomongin Bugis, kue lupis, oh my god, that is my heaven, gitu ya. But knowing bahwa ya makanan-makanan itu adalah kandungan gula, lemaknya slightly higher than what you can eat. Artinya apa ya? Kalau gue makan Bugis nggak tiap hari kali, gitu ya. Makan lupis 2 potong aja kali, gitu ya. So again, that awareness, I think itu penting banget. Dan again, gimana sih can I be inkorporasi antara 4 Sehat 5 Sempurna dengan makanan Indonesia yang sekarang? Indonesia makin, I mean, we're becoming a global citizen kan, makanan dari mana-mana. How do I know it's good for me? 4 Sehat 5 Sempurnanya gue tuh seperti apa? Jawabannya adalah, well, do you know who you are? Do you know what you want? If you know who you are and what you want, then kita bisa create a program that is for you, only for you. That's why 5 tahun terakhir saya involved dengan DNA sequencing technology. Kenapa? Karena dari awal kita tahu nutrisi itu as personal as you and me. Andini dan Emilia, 2 different people. Of course, we enjoy the same thing, we become good friends, we agree on many things. Tapi bottom line, Andini badannya sama Emilia badannya totally different. Dan juga blueprintnya gue sama blueprintnya dirimu is totally different. Again, how to make all this food on the table. Kemudian kita pilah-pilah, yang ini lebih ideal buat Andini, yang ini lebih ideal buat Emilia. But I cannot do that if I don't know your blueprint, I don't know my blueprint. So that's how it is. Ini aku harus share juga ke teman-teman karena aku sama Mbak M, selain kita temenan, aku juga minta petunjuk lah gimana cara makan yang lebih sehat. Nggak pakai DNA test itu. Di Indonesia ya sudah ada, sama Mbak M langsung aku udah pernah, tapi memang kita dikirim ke Amerika ya waktu itu ya. Dan akhirannya kita bikin bukan menu, tapi kayak apa ya Mbak waktu itu ya? Guideline. Jadi lebih kayak ini kalau makan siang begini, makan pagi segala macam lah. Berapa proteinnya, berapa apa, terserah bentuknya apa. Nah yang aku senang dari Mbak M, karena aku udah mengalami dokter gizi begitu banyak lah ya. Dan selalu bilang, jangan ini, jangan makan ini, nggak boleh nasi, nggak boleh ini, nggak boleh, banyak enggak-enggaknya. Dan otak aku tuh rebel kan, kalau dibilang enggak malah gue iyain gitu loh. That's nature-nya manusia gitu. Dan Mbak M tuh yang, kalau ini mendingan ini dikurangin, digantinya dengan ini. I was like, oh oke ya itu enak juga ya gitu. Terus oke, kopi boleh, tapi kalau lihat dari DNA-nya mungkin 1 gelas aja per harinya karena alasannya apa. Jadi semuanya based on data. Jadi kita nerimanya juga lebih enak gitu. Dan yang paling aku senang adalah nggak ada yang namanya, oh kamu nggak boleh minum alkohol. Oh silakan Andini, terserah kamu gitu. As long as, yes, haleluya. Yeah, as long as you ask me to accompany you. Yes, itu dia. Jadi aku senangnya tuh bukan pantangan, tapi lebih guidance. Dan itu I think that's the right way to approach people untuk kayak bisa tailoring apa yang mereka butuhkan. That's actually what it is. Ya, jadi kita gini, makanan itu juga for some people or most people, at least buat saya gitu ya, makanan itu adalah my comfort. My pleasure in life adalah makan.
I don't care about what I wear. Saya bukan tipe orang yang which is nothing wrong gitu ya. Kan kepentingan orang kan beda-beda gitu ya. What important for them. Saya nggak resek dengan anything else that is the luxury of life. But I am cerewet banget, milih banget, and the luxury for me adalah makanan. So I love my food, as you can see. Dan dengan knowing of who you are and what I want, knowing the satisfaction of living, being happy attached to makanan, saya nggak pernah ambil jalan pintas kalau saya mau merekomendasikan pola makan. Nggak boleh A, B, C. Gimana nggak boleh ngelarang dia makan gorengan? Orang gorengan itu comfort foodnya dia. Gimana bisa kita mengatakan kamu nggak boleh minum alkohol? Orang alkohol itu a part of how someone having fun. Nah, again konteksnya tentunya saya bicara dengan orang yang masih sehat. Ya. Okay? Yeah. Karena at the end of the day, kalau saya dihadapi dengan orang yang sudah punya masalah dengan kesehatan, fungsi organnya juga sudah tidak maksimal, dan mau nggak mau, kita harus melarang A, B, C, sesuai dengan kondisinya. That's why saya selalu mengajak banyak, siapa aja deh yang mau mendengarkan gitu ya, untuk, look, badan kita ini nggak ada spare partnya. You only have one heart. Jantung 1, lever 1, ginjal 2. Tuhan tuh baik banget ngasih kita ginjal 2 karena kita nakal. Tuhan tahu. Karena at the end of the day sebetulnya dengan 1 ginjal kita masih bisa hidup. Kita dikasih spare part. That's the only spare part we have, gitu ya. Kita cuma punya organ ini 1. If you don't take care of it, if you don't pay attention, rusak. Makanya aging is something yang menurut saya very interested untuk didiskusikan. Karena aging is no longer umur lo berapa. Tapi badan lo seperti apa. I see people yang usianya 20-30 tapi badannya oh my goodness sudah tua banget. And yet on the other side of the coin, I see someone who is 50 and plus and then badannya wow, you know. So aging is no longer just KTP gitu. Aging is actually how I take care of myself. Your body age. And that's why, again, tahu siapa kamu, then I can see how flexible you can dengan makanan yang kamu mau nikmati. So ya. Kamu sangat mengakomodir, Mbak. Aku jadi nurut, aku jadi oke, Mbak, gitu. Karena nggak ada kata jangan. Itu kuncinya, jangan ada kata jangan. I'm like, okay, Mbak, whatever you want, I do it. Yes, soalnya me also like that, Andini. Look at me. I mean, kenapa saya jadi ahli gizi? Karena gara-gara my late grandma said, kamu nggak boleh makan itu ya. So that's how it start. Like, gue berontak dong. No, I want to eat that for as long as I can, for as long as I live. Tapi then my brain also telling me, yep, there must be something wrong gitu yang dilakukan oleh orang-orang yang kemudian makan sesuatu jadi sakit. There must be something wrong. You have to find out. Then you have to find the balance. And ya itu gitu ya. When you focus, jalannya ada, and then you pursue it. Now I understand bahwa no, makanan itu nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Adanya ya itu. Yang lebih sedikit, lebih banyak, lebih sering, lebih jarang. The balance. Balance, that's the key. But I want to talk about, because you mentioned a lot about your family, Eyang, dan I know that you're very close to your dad. Yes. Papa tuh waktu itu udah almarhum, wafat karena sakit apa waktu itu, Mbak? So, my dad has dementia. Okay. Yeah, so it's neurological. I think he has dementia, and then fungsi syarafnya, dementia itu kan a group of symptoms sebetulnya. Tidak hanya tidak bisa ingat, tapi it's actually penurunan fungsi syaraf secara umum. So dari situ kemudian berembet dengan Parkinson-nya. So again, kalau kita bicara fungsi syaraf, we take our body so much for granted. Ya, dari tadi kita ngomong, kita berpikir, kita ketawa, kita ngerakin tangan, kita menelan ludah. All that is neurological. So my dad had issue with that, sehingga towards the end masa hidupnya, Bapak itu kehilangan fungsi syaraf untuk menelan. Can you imagine the fact that the only way we can live adalah kita continue makan, tapi Bapak nggak bisa makan karena makanan yang dikunyah di mulutnya nggak bisa turun ke bawah karena dia kehilangan fungsi syaraf di sini. Jadi nggak bisa nelan. That's why he passed away karena
Basically karena kurang gizi jadinya. Karena nggak bisa makan dari sini, makannya harus dari langsung pakai itu tuh, pakai sonde gitu ya. Tapi kan again di situ juga saya belajar gitu. You can put as much as possible ke sondenya, tapi buat bapak yang suka makan, dia merasa kamu kok nggak kasih aku makanan, so psychologically he was impacted also. Jadi badannya makan, tapi di pikirannya dia nggak makan, and that also doesn't solve the problem. So immune systemnya makin lama makin turun, and then infeksi di sana sini, and then he passed away. Mbak M udah umur berapa tuh waktu bapak meninggal? Dad passed away itu almost 3 years ago. Oke, jadi udah jadi who you are. Exactly, udah jadi who I am. Bayangin, I cook perfectly the way he needs it, badannya. Udah tahu juga asupan perlunya berapa. Exactly. Tapi karena ya itu dimasukin dalam bentuk liquid ke hidung, di kepalanya bapak adalah aku kok gak dikasih makan siang? Kok kamu galak sama saya sekarang? Kok kamu jahat? Aku mau makan serabi, aku mau makan ini gitu. So again di situ saya diingatkan bahwa oh my goodness, this all bisa di-prevent. Gitu ya. Hanya for me it's too late karena saya jadi ahli gizi pada saat tentunya bapak udah usia lanjut ya. Waktu itu kan bapak tuh 30 tahun lebih tua dari saya. So when I was quote-unquote ahli gizi, bapak 50 plus. Whatever happened already happened. Fungsi organnya dan lain sebagainya. So di situ saya lebih diingatkan lagi bahwa oh my goodness, PR gue banyak banget untuk wake up everyone. You will miss it. Tapi once you miss it, it's too late. It's too late. Kalau one thing that you can change, I know this is a silly question, tapi kalau dikasih kesempatan I'm gonna give you a chance kalau untuk bisa memperbaiki for bapak tuh to have a better life with knowing what you know. What would I do? I would say to Dad, you are young now, katakanlah gitu. I can go back to the past when he's still in his 20s gitu ya. I will say to my dad, stop rokok ya. It'll ruin your body in the future. Itu satu. Yang kedua, Dad, I know you like this food, but let's masukin makanan yang lain. More balance. Yang nomor 3, this is yang related dengan neurological, which is omega 3 DHA. That is satu mikronutrisi yang memang nggak terlalu gampang untuk didapatkan dari makanan. I would recommend my dad back then, yuk kita cariin suplementasi yang mengandung DHA supaya apa? Supaya tidak ada peradangan even in your pusat susunan syaraf. So I would do that and I would maintain, karena ya itu orang selalu bilang ke saya tuh, ke gue, kan gue masih muda I want to enjoy my life. Ntar deh lu bantuin gue kalau gue udah change that way of thinking. Why do you want to fix it when the problem already arise? Prevent the problem. Bukan berarti kita nggak bisa enjoy kan, tapi enjoy yang terkontrol. Because you want to enjoy it for as long as you can. Because I want Bapak to be here with me gitu ya. So that's what I said to my mom. I said, Mama tuh masih sehat. I know it's 70s already. But dari fungsi organnya Mama tuh masih bagus. I don't wanna lose you gitu ya. I wanna keep you as long as possible. So puji Tuhan, ibu itu very manut sekarang. Like when I said, Ma, don't eat this. Kadang-kadang Mama kalau pergi gitu, aku mau beli ini ya gitu ya. Terus aku bilang foto dulu. Yang ini. Yang ini enggak, yang ini oke. Mama tuh sekarang manut gitu ya. Karena ya I said to her, you're the only one I have. Anak-anak udah gede. Di rumah cuma ada ibu kan. So I said, Ma, do it for me. At least you do it for me. So, yeah. See, guys, bersyukurlah masih punya orang tua lengkap. Oh my God, yes. And be a constant reminder, karena prevention lebih penting daripada mengobati. But also, be the example. Karena ibu tuh nurut, karena I do it in front of her. Itu juga yang saya terapkan di anak-anak. How old are they, the kids?
anak saya yang besar, kakak 25, adik is going to be 20 in August. Oh, oke. Jadi dari kecil, anak saya tuh lahir nggak peduli ibunya ahli gizi. Makan seperti anak layaknya. Mami minta ini, mami minta itu. Dan untuk orang tua, you definitely understand bahwa anak-anak nggak pernah dengerin apa kata orang tuanya. But kalau kita constantly melakukan di depannya, they will emulate you. Jadi anak-anak itu menduplikasi. Anak-anak itu kan duplikator ya. Dia akan melakukan yang kamu lakukan double. Oke? Kalau kamu melakukan hal yang salah, they will do it even more so. Yeah. Tapi if you do it properly, surprisingly enough, they will do it more so. So itu yang saya lakukan dengan anak-anak. I never preach. Buat saya preaching means nothing. But I'll just constantly show it to them, gitu ya. This is what I do. And that's what they do now, gitu. Jadi, that's one of the biohacking sebenarnya. That is actually biohacking. Iya kan? Yes. Before DNA test, which is penting, Yes. tapi ini melakukan walk the talk. Yes, Right? exactly. Be an example. I like that. Karena saya selalu bilang, ini juga yang saya bilang sama all of my junior gitu ya. Saya bilang ini, kamu mau nggak dikonsultasi sama ahli gizi yang kelebihan berat badan? Yeah. Oke? Itu satu. Kamu bilang sama klien nggak boleh makan tahu goreng isi, and yet they saw you di luar beli tahu goreng isi. I mean, does that compute? Does that make sense? Saya sih nggak mau ya di-handle sama ahli gizi yang punya masalah dengan berat badan, punya masalah dengan kesehatan. I'm not saying bahwa ahli gizi pasti 100% free dari penyakit. Karena kadang-kadang penyakit itu is genetically predisposed ya. Betul. Tapi kan kita berusaha dan orang melihat gitu. Kalau saya bilang, kamu harus lebih banyak makan sayuran, I will show it to them pada saat makan siang. Makanan saya sebagian besar kan sayuran. So, I mean, don't preach, just do. Mbak, kalau Mbak M tuh aku bilang nih jarang banget di Indonesia yang kayak Mbak M. Okay? So I consider you as someone that can contribute to change. If you can contribute to change in your small world, what would it be, Mbak? Being a constant reminder. I think changing behavior itu adalah a constant thing. So you do small things every single day. It becomes a habit, and once it becomes a habit, you do it automatically. And then you put more things that you want to change. So, if I am given opportunity gitu ya, gue dikasih kesempatan nih untuk merubah dunia, I will change me. Constantly gitu ya. Change me. Kenapa? Karena kalau saya ngerubah saya, look, I can change my mom. I can change my 2 girls. Me too. I can change my friends. Yeah. And then I remember a few years back, waktu anak saya yang kecil masih di Indonesia, teman SMA-nya, teman dekatnya dari TK, yang selalu anak saya tuh komplain, Mom, she never eat fruits, lihat tuh jerawatan segala macam. And I said to adik, Dek, jangan preach to her. Bawa buah setiap hari ke sekolah. Eventually she will be curious. Cobain dong gitu ya. And then di tahun terakhir sebelum mereka lulus, temen yang sama di rumah, and then dia bilang, Tante, aku baru realize kalau mangga itu enak. But that is such a rewarding statement for me coming from someone who never eat fruits in their life. Dan knowing bahwa I help to change through anak gue. And that's all I want gitu ya. So that's what I'm going to continue doing. I will just change me and hoping people, lingkaran kecil gue berubah. Lingkaran kecil gue kan juga punya keluarga ya. And then punya keluarga kecil. So mata rantainya berjalan. Domino. So that's how. Domino. Mbak M, thank you so much. This is such an enlightening discussion. Thank you so much. Love you. I love you too. This show is produced by Golden Talks and Summertime Studios. Terima kasih banyak sudah menonton atau buat kalian yang mendengarkan episode ini di podcast. Kalau kalian suka, dan mudah-mudahan kalian suka ya episode ini, please like and subscribe untuk ikutin lebih banyak lagi obrolan yang berfaedah. Bantuin untuk share juga ya. Semoga makin banyak yang terbuka hati dan pikirannya.